Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya hanya membaca ayat 1, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan yang saya pilih bagi kita adalah apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen, berbicara tentang kemerdekaan secara rohani. Artinya setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure atau secara hukum, orang Kristen sudah merdeka dari yang namanya dosa. Artinya dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri orang percaya. Dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus membebaskan kita dari neraka. Jadi secara de jure atau secara hukum, orang Kristen adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka secara rohani. Tetapi secara de facto atau kenyataan, masih banyak orang Kristen yang belum merdeka dari dosa. Masih banyak orang Kristen yang masih terikat dengan dosa. Masih terikat dengan keinginan daging atau hawa nafsu dunia ini. Karena itu saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, yang pertama kita harus berdiri teguh. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh di atas apa? Berdiri teguh di atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Berdiri teguh di atas apa? Berdiri teguh di atas kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya kita kuat dan tidak mudah untuk digoyahkan. Karena selama kita hidup di dunia ini, banyak godaan, banyak ujian. Dan jikalau kita tidak kuat, maka pasti kita akan mudah untuk jatuh atau kembali terjerumus di dalam
dosa. Selanjutnya kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jikalau masih ada dosa yang masih mengikat kehidupan kita, maka kita harus matikan. Kita harus lepaskan, kita harus buang. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak mau melepaskan dosa-dosa kita, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, ayat selanjutnya mulai dari ayat 2 sampai ayat 12, Rasul Paulus memberikan satu teguran keras kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, karena mereka masih memegang teguh satu aturan di dalam hukum Taurat, yaitu tentang sunat secara lahiriah. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan sunat secara jasmani, maka mereka akan mendapatkan atau menerima janji keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam perjanjian lama ada aturan hukum Taurat tentang sunat. Misalnya dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Lalu selanjutnya ayatnya yang ke-12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Selanjutnya ayat yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam perjanjian lama ada aturan hukum Taurat yang mengatur tentang sunat. Dan jikalau ada orang yang melanggar aturan tersebut, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan pada waktu perjanjian lama aturan itu masih berlaku. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, maka aturan hukum Taurat tentang sunat secara lahiriah itu tidak berlaku lagi. Di dalam Roma pasal 2 ayat 25, firman Tuhan berkata, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Mengapa? Karena sunat secara jasmani tidak membawa pengaruh bagi iman seseorang. Orang mungkin bersunat secara lahiriah, tetapi kalau orang itu masih hidup di dalam dosa, masih memberontak kepada Allah, masih tegar tengkuk, maka sunat itu menjadi tidak berarti apa-apa. Karena itu sebenarnya di dalam perjanjian lama, firman Tuhan sudah menegur orang-orang Israel pada waktu itu. Seperti dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jadi yang sebenarnya ditekankan oleh Tuhan adalah sunat hati kita.
Kalau hati kita sudah baik, maka seluruh perbuatan kita akan menjadi baik. Tetapi kalau kita sunat secara jasmani, tetapi kalau hati kita, hidup kita masih terikat dengan dosa, maka sesungguhnya sunat kita itu tidak menjadi berarti apa-apa. Karena itu firman Tuhan masih berkata di dalam Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi sangat jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 sangat jelas firman Tuhan mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi hanya iman yang bekerja oleh kasih yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu kita harus berdiri teguh di atas iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kasih. Rasul Paulus menyimpulkan dalam ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen berarti Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Untuk kita berdiri teguh di atas iman percaya kita kepada Tuhan. Berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Selain itu, kita harus hidup di dalam kasih. Layanilah seorang akan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.